Keyakinan akan kuasa Kristus yang datang untuk menebus dosa itulah yang memberikan pengharapan sekaligus dasar bagi kita semua untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Dasar pengharapan kita adalah keyakinan bahwa semua orang yang datang kepada Yesus tidak akan dibuang, tidak akan ditolak. Bukan hanya orang yang baik saja yang diterima. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 2 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati arwah semua orang beriman. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 37 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama seluruh gereja Katolik memperingati arwah semua orang beriman. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan tentunya menjadi pengharapan bagi kita semua, menjadi iman keyakinan kita, saudari-saudara kita itu sudah bersatu dengan Tuhan Sang Sumber kehidupan kita. Cinta kasih Kristiani itu tidak mengenal batas serta melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan bagi kita semua untuk mengasihi mereka yang telah meninggal dunia. Sebab itu, bukan hanya keyakinan akan api penyucian, melainkan juga kewajiban rohani untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian tetap merupakan bagian dari iman Katolik kita. Konsili Vatikan II
dalam konstitusi dogmatis tentang gereja. Artikel 51 menegaskan, itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan hidup dengan para saudara yang sudah mulai di surga atau sudah meninggal, masih mengalami penakhiran. Konsili suci ini penuh hikmat menerima iman itu dan menyajikan ketetapan-ketetapan konsili suci Nikea kedua, Florencia, dan Trente. Itulah, saudari-saudaraku yang terkasih, konstitusi dogmatis tentang gereja yang memberikan penegasan kepada kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini sangat jelas menegaskan bahwa kita diselamatkan oleh karena Kristus, bukan karena semata-mata usaha kita. Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib itulah yang menebus dosa kita dan mengaruniakan kebangkitan. Yesus sendiri telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya adalah agar kita percaya kepada Yesus yang diutusnya itu. Iman kepada Tuhan Yesus inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan itu terjadi karena kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh Yesus karena penebusan atas dosa-dosa kita itu. Tuhan Yesuslah yang datang sebagai penebus. Penebusan itu dikerjakannya dengan menderita dan wafat di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, keyakinan akan kuasa Kristus yang datang untuk menebus dosa itulah yang memberikan pengharapan sekaligus dasar bagi kita semua untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Dasar pengharapan kita adalah keyakinan bahwa semua orang yang datang kepada Yesus tidak akan dibuang, tidak akan ditolak. Bukan hanya orang yang baik saja yang diterima. Orang berdosa pun diterima dan diampuni jika datang kepada Yesus dan mohon pengampunan. Selain itu, keyakinan bahwa doa orang beriman berguna bagi orang yang sudah meninggal juga menguatkan kita untuk berdoa bagi saudari-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan itu. Iman kita sangat menolong bagi orang lain yang membutuhkan. Maka dalam kisah Makabe yang mengirimkan persembahan untuk penghapusan dosa bagi saudari-saudara yang gugur merupakan tindakan beriman yang berguna bagi orang-orang yang sudah meninggal. Berarti kita percaya bahwa orang yang sudah meninggal akan bangkit. Kepercayaan ini menguatkan kita untuk berdoa dan berharap akan kebangkitan. Doa dan iman kita ini sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, iman dan doa kita juga bisa menyelamatkan saudari-saudara kita yang sudah meninggal. Maka kita punya alasan untuk merayakan arwah semua orang beriman. Pada waktu itulah kita berdoa dan berharap bahwa saudari-saudara kita yang sudah meninggal akan memperoleh keselamatan karena kuasa kebangkitan Kristus yang kita imani itu. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, lewat doa-doa kita mengenang, menghormati saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan berharap mereka bersatu dengan Tuhan, Sang Sumber kehidupan kita. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang,
perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus, Dikau sang penghibur bagi orang yang sedih. Lipurlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.